Aduh, aku mendingan gak kenalan atau gak kenal sama yang namanya orang itu tersebut. Coba hitung gambar mana saja yang buat teman-teman mengernyitkan dahi, terus merasa jijik atau merasa gatel, bahkan mual ketika melihat gambar-gambar yang akan aku hadirkan setelah ini. Hai guys, balik lagi tentunya di channel yang akan membahas tentang masalah psikologi dan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kali ini aku akan bahas tentang yang namanya fobia, dan berharap bukan karena nonton video ini fobia teman-teman semakin bertambah, enggak, tetapi kita lebih paham dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi, apa itu yang namanya fobia? Fobia adalah salah satu bentuk anxiety disorder atau kecemasan di mana penderitanya mengalami rasa ketakutan terhadap sesuatu yang berlebihan ya. Jadi garis bawahnya di sini adalah berlebihan. Kalau misalnya nih aku takut dengan yang namanya ular, terus takut gelap, terus takut apalagi film horor, itu adalah hal yang wajar, namanya juga manusia, pasti ada rasa takut terhadap sesuatu. Tapi jika rasa cemas itu berulang-ulang hingga berakibat pada keringat dingin, terus detak jantung yang cukup tinggi, nah itu yang disebut dengan fobia. Nah, fobia ini terjadi sendiri dikarenakan hal yang membuat takut atau fenomena tersebut itu dilakukan berulang-ulang atau secara ekstrim sehingga menimbulkan yang namanya fiksasi. Fiksasi sendiri itu adalah kondisi di mana seseorang memiliki keadaan mental yang terkunci secara alam bawah sadarnya dan berimbas terhadap pengendalian rasa takut yang tidak bisa dikontrol. Nah, jadi kita sudah tahu apa itu fobia kurang lebih. Kita akan lihat di seluruh dunia ini apa ada fobia-fobia yang cukup unik yang bisa kita pelajari penyebab-penyebabnya dan case-case-nya. Oke, yang pertama yaitu ablutofobia, yaitu takut akan mencuci atau membersihkan dirinya. Penderita-penderita ablutofobia ini biasanya mereka akan takut atau menghindar ketika disuruh mandi, atau pada saat mandi sendiri dia mengalami gejala-gejala seperti keringat dingin, pusing, bahkan sampai menangis kalau bisa nggak mandi saat itu juga. Nah, dari kamu ada nggak ya yang mengalami ablutofobia ini? Ini berbeda dengan yang namanya malas mandi ya. Tetapi hal ini beneran terjadi di suatu kota kecil di Filipina, di mana suatu saat di suatu ruangan itu ditemukan seorang pemuda berinisial J berusia 31 tahun dalam kondisi tidak berpakaian apa-apa dan dia tidak mandi selama 13 tahun. Jadi di usia 18 tahun dia sudah mengalami traumatis karena dia tinggal seseorang yang sangat berarti dalam kehidupannya, sehingga setelah ditinggalkan itu dia mengalami yang namanya ablutofobia dan juga mengalami gejala lainnya yaitu tidak sanggup untuk berdiri lagi, sehingga waktu ditemukan ya kondisinya hanya di atas ranjang dalam kondisi seperti lumpuh, padahal bukan lumpuh, tetapi setelah ditreatment dan diberikan sosial group treatmentnya, orang tersebut akhirnya bisa beraktivitas kembali seperti manusia normal pada umumnya. Oke, yang kedua yaitu aritmofobia, dimana kalau dari kata-katanya sendiri ya, aritmatika, berarti fobia akan yang namanya angka-angka. Nah, jadi sempat aku baca-baca yang namanya jurnal-jurnal. Satu jurnalnya dari Cambridge, ada hal-hal yang unik yang ditemukan di mana aritmofobia ini cukup populer di kalangan siswa-siswa SMA, di mana ketika mereka belajar matematika atau diberikan soal matematika, mereka memilih untuk tidak mengerjakan atau menghindar, bahkan give up ketika melihat angka-angka yang cukup rumit ya. Jadi dari kalian ada nggak ya yang merasa mengalami hal-hal seperti ini? Dan dari penelitian tersebut juga diungkapkan bahwa hal-hal itu bisa terjadi dikarenakan tekanan-tekanan atau refreshment saat kecil yang dialami mereka untuk belajar yang namanya matematika, membuat mereka hate yang namanya matematika. Jadi untuk orang tua atau guru-guru yang sedang mengajari anak-anaknya matematika, jangan lupa untuk belajar matematika secara fun ya, supaya murid-muridnya juga
tidak mengalami yang namanya aritmofobia. Next, hippopotomonstrosesquipedaliofobia. Ya, itu kalau dari kata-katanya sendiri cukup unik, jangan suruh aku ngulang lagi karena aku sudah lupa. Ya, jadi dia ini mengalami fobia dikarenakan kata-kata yang cukup panjang. Jadi kalau aku munculkan kata-kata ini atau video ada orang kenalan, terus orangnya jawab gini nih, hai nama kamu siapa? Terus dia terus yang ngalami yang namanya fobia itu langsung bilang, aduh, aku mendingan gak kenalan atau gak kenal sama yang namanya orang itu karena namanya terlalu panjang untuk diingat atau dicerna. Nah, itu salah satu fobia yang namanya hipopo begitulah ya. Jadi fobia ini bukan fobia yang real dialami masyarakat pada umumnya karena nggak ada yang sampai mengganggu aktivitasnya ya. Tetapi hal ini temukan pertama kali di Inggris pada seorang gardener atau tukang kebun yang bekerja dengan majikan yang suka dengan yang namanya tumbuhan atau tanaman. Dan majikannya ini suka menyebut tumbuhan dan tanamannya dalam bahasa Latin. Kamu tahu sendiri kan kalau pelajaran biologi, kalau bahasa Latinnya tanaman itu cukup banyak. Aku sendiri juga lupa, cuma inget yang namanya Rafflesia arnoldii, dia atau Dli ya? Ya, itulah. Jadi bahasa Latin yang cukup unik sehingga orang yang bekerja tersebut sebagai tukang kebun memilih untuk resign dan menghindari yang namanya kata-kata Latin tersebut karena dia sudah pusing ya dengan yang namanya banyak kata, mengingat kehidupan sendiri atau nginget ulang tahun istri atau anaknya sendiri aja susah, apalagi inget bahasa-bahasa yang cukup unik itu ya. Kira-kira dari kamu ketika tadi baca tulisan ini, hippopotomonstrosesquipedaliofobia, mungkin kalau kesulitan kamu bisa jadi nih ada tanda-tanda mengarah ke yang namanya hippopotomonstrosesquipedaliofobia. Oke, next yaitu tripofobia. Kalau artinya tripo yaitu lubang, jadi fobia terhadap lubang-lubang kecil yang cukup banyak. Nah, ini lagi populer di kalangan masyarakat dan semua merasa mengalami tripofobia. Oke, let's check kira-kira kamu mengalami tripofobia atau enggak dengan gambar-gambar yang akan aku hadirkan setelah ini. Kira-kira ketika melihat gambar tersebut, coba hitung gambar mana saja yang buat teman-teman mengernyitkan dahi, terus merasa jijik atau merasa gatel, bahkan mual ketika melihat gambar-gambar yang akan aku hadirkan setelah ini. Dari gambar-gambar tersebut, kira-kira ada berapa yang menurut kalian gambar tersebut buat kalian jijik atau mual atau yang sejenisnya, atau nggak ada sama sekali atau semuanya ya. Jadi berdasarkan psikolog-psikolog melakukan penelitian, kalau yang namanya tripofobia ini nggak termasuk dalam yang namanya mental disorder. Karena dari penelitian yang mereka lakukan, mereka itu memberikan foto yang sama, yaitu dalam jumlah 32 foto, di mana 8 fotonya itu berupa gambar lubang-lubang yang berkaitan dengan penyakit atau darah atau tubuh manusia, dan yang 8 lainnya itu berkaitan dengan di luar itu, misalnya kayak bunga teratai atau spons, jadi yang berkaitan dengan barang-barang di sekitar. Dari penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan kalau orang-orang mengalami yang namanya kayak tadi mual, terus kemudian cicik atau gatal-gatal di area tertentu, itu hanya pada saat ditunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan tubuh atau kulit-kulit manusia atau sejenisnya yang berhubungan dengan darah. Karena memang bawaan manusia sendiri ya, aku aja kalau misalnya melihat kayak bekas lukanya orang habis jatuh atau kena aspal gitu kan juga langsung apa sih, langsung jantung atau bagian tubuh kita tuh kayak ada yang bikin mual atau jijik gitu ya. Nah, sama lah ya dengan yang namanya tripofobia ini, bukan beneran fobia yang terhadap lubang-lubang. Jadi kalau kamu tadi melihat 10 gambar dan memang kamu mengalami
mual atau jijik atau next nggak berani lihat terlalu lama untuk gambar-gambar yang berkaitan dengan tubuh manusia, kamu nggak sendiri. Karena memang aku sendiri kalau misalnya disuruh lihat gambar tersebut langsung terngiang-ngiang, terus bayangin tangan atau dirinya sendiri, terus langsung jijik, mual gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga dari kamu gak ada yang 10-10-nya merasa mual semua ya. Oke, next yaitu ergophobia, yaitu takut untuk bekerja. Nah, ini bukan berarti kamu males ya, tetapi ada yang mengalami hal tersebut. Jadi orang tersebut hate to work sama fear to work. Jadi ketika mau bekerja dia tuh sudah mengalami yang namanya sesak nafas. Jadi mau kerja yang namanya 40 jam atau full time dalam tempat kerja, dia mengalami kesulitan. Nah, jadi ini dialami oleh seorang pria berusia 30 tahun di USA, di mana dia ini sering keluar masuk tempat kerja. Dia bisa melakukan interview dan berkomunikasi dengan orang lain, tetapi untuk mengkonfrontasi hal-hal tersebut, untuk melakukan pekerjaan yang full, dia mengalami gejala-gejala seperti sesak nafas dan ingin segera keluar, kayak burnout gitu ya. Tetapi ini bukan yang sejenis kamu merasa banyak kerjaan numpuk terus ingin keluar dari tempat kerja, bukan, tetapi beneran fobia yang dimana dia itu mengalami antisosial ketika dia di tempat kerja, memilih untuk sendiri. Ketika memberikan ide-ide juga dia mengalami yang namanya gelisah dan cemas, sehingga yang namanya pekerjaan cuma hanya bisa berlangsung dalam 1 minggu atau 2 minggu saja dan tidak bisa secara maksimal. Hal ini bisa disebabkan dengan berbagai macam hal, terutama dari hal-hal trauma ketika dia masa remaja atau dibully dari keluarganya dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, sekali lagi, no bullying di tempat kerja maupun di sekolah ya, karena itu berimbas dengan aktivitas orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Next, terakhir yaitu nomophobia. Dari kalian pasti sering dengar yang namanya nomophobia, yaitu fobia terhadap yang namanya kehilangan atau tidak dekat berada dengan handphone. Bukan cuma handphonenya aja ya, kalau handphone pasti juga butuh yang namanya baterai, kuota, dan internet. Nah, dari kalian ada nggak ya yang merasa mengalami yang namanya nomophobia? Jadi kalau nggak deket-deket sama HP atau nggak bawa HP itu langsung yang namanya gelisah, cemas, pikiran cuma ada di handphone aja. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu, bisa jadi dari kalian ada yang mengalami yang namanya mobile phone phobia ini. Karena ini beneran real terjadi dari hasil penelitian. Pertama kali ini diungkap dari tahun 2010 ya, cukup lama ya. Memang saat itu sudah booming-boomingnya yang namanya smartphone atau HP-HP yang cukup canggih. Nah, dalam penelitian yang dilakukan di Britain tahun 2010 itu, dia meneliti bahwa dari 2.600 orang, 58% pria dan 47% wanitanya itu mengalami gejala seperti cemas, kemudian gelisah, pusing, bahkan juga ada yang fokusnya itu nggak bisa fokus ke tempat lain ketika mobile phone mereka jauh dari mereka atau tidak ada jaringannya sama sekali. Nah, dari 9% di antara mereka mengalami yang namanya stres jika tidak memegang yang namanya handphone. Nah, kira-kira kalau dari kamu sendiri, sering nggak yang mengalami hal-hal itu? Atau handphone itu kalau nggak ada apa-apa tetap harus dibuka terus dilihat walaupun nggak ada apa-apa? Nah, ini bisa dicek ya dari screen time kamu, kira-kira buka HP, tutup HP, buka HP-nya berapa kali. Kalau yang wajar berdasarkan penelitian harusnya sih 5 jam dalam 1 hari yang namanya screen time. Tapi dari kalian ada nggak ya yang lebih dari 5 jam? Jangan-jangan kamu juga punya yang namanya nomophobia ini. Nah, itu aja case-case tentang fobia-fobia yang unik yang ada di seluruh dunia dan real terjadi. Kira-kira dari kalian ada nggak yang pernah mengalami hal-hal tersebut? Atau ada fobia lain yang pingin kalian cari tahu case-case-nya dan penelitiannya? Silahkan komen, jangan lupa like dan subscribe ya. See you!